Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Lili Yulianti dari SLB Negeri 1 Ngawi. Kali ini saya akan membagikan mengenai visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mandiri, dan berbudaya. Dari visi tersebut, saya turunkan menjadi salah satu prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan kreativitas berbahasa melalui literasi digital pada peserta didik hambatan mendengar. Proses untuk melakukan prakarsa perubahan tersebut menggunakan inquiry apresiatif, yaitu suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kooperatif menemukan suatu hal dalam sudut pandang positif yang berada dalam suatu organisasi atau dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dari proses inquiry apresiatif, kemudian menyusun suatu pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan metode Bagja. Bagja yaitu yang pertama B. Membuat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Adapun latar belakang dalam mendukung prakarsa perubahan tersebut adalah dengan memperhatikan potensi-potensi yang ada untuk mendukung suatu prakarsa perubahan, yaitu potensi dari peserta didik. Peserta didik dengan hambatan mendengar pada umumnya memiliki IQ atau intelijensi normal ataupun rata-rata, sehingga akan lebih mudah untuk memberikan pembelajaran-pembelajaran yang lebih aktif dan produktif serta kreatif sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak. Kemudian dalam kemampuan berbahasa, anak-anak dengan hambatan mendengar memiliki bahasa isyarat, bahasa verbal, dengan bahasa tulisan. Selain itu, peserta didik dengan hambatan mendengar memiliki kecerdasan visual yang umumnya tinggi. Yang kedua yaitu potensi tenaga pendidik. Tenaga pendidik di SLB Negeri 1 Ngawi terbanyak adalah guru-guru muda yang aktif dan produktif, sehingga dapat mendukung suatu prakarsa perubahan dengan lebih maksimal dan lebih baik. Daya dukung. Sekolah yang mampu mendukung secara media dan memberikan wadah kepada peserta didik dengan lebih luas. Sementara itu, daya dukung dari orang tua yang memberikan fasilitas digital HP akan sangat mendukung suatu prakarsa perubahan berbahasa dalam literasi digital. Selanjutnya, dilakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode Bagja, yaitu B. Buat pertanyaan. Bagaimana caranya agar peserta didik dengan hambatan mendengar mampu memiliki kreativitas dalam berbahasa? Adapun tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan asesmen kemampuan berbahasa peserta didik. Yang kedua yaitu wawancara orang tua terkait stimulasi berbahasa yang dilakukan di lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu melakukan observasi media digital baik di rumah dan di sekolah. Media digital ini kemudian akan digunakan untuk melakukan program-program yang kemudian untuk mengembangkan kreativitas berbahasa untuk peserta didik hambatan mendengar. Langkah kedua yaitu A. Ambil pelajaran. Dengan beberapa pertanyaan yaitu bagaimana potensi berbahasa peserta didik dengan hambatan mendengar ditinjau dari tenaga ahli. Jadi di sini kita akan melakukan telaah kritis anak dengan hambatan mendengar. Bagaimana potensi-potensi anak dengan hambatan mendengar? Bagaimana aspek-aspek bahasa dari anak-anak dengan hambatan mendengar? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa saja yang dibutuhkan oleh anak dengan hambatan mendengar
agar mampu kreatif dalam berbahasa. Dalam langkah ini perlu dilakukan wawancara keberhasilan berbahasa anak dengan hambatan mendengar yang sudah berhasil ataupun anak-anak dengan hambatan mendengar yang sudah sampai masuk ke perguruan tinggi. Jadi di sini akan mampu memberikan gambaran-gambaran proses pengalaman-pengalaman dari peserta didik yang sudah mengalami keberhasilan dalam pendidikan, yaitu terutama di dalam segi berbahasa. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi. Di dalam gali mimpi kita akan membayangkan hasil-hasil yang akan kita peroleh ketika prakarsa perubahan ini akan tercapai. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah: bagaimana kebiasaan berbahasa anak dengan hambatan mendengar? Yaitu menetapkan program-program peserta didik mampu percaya diri, berbahasa secara verbal, berisyarat, dan tulisan. Mereka mampu berkomunikasi dan berbahasa secara percaya diri. Yang kedua yaitu bagaimana wujud kolaborasi dengan keluarga. Keluarga mampu mendukung dengan sangat baik program-program berkelanjutan dari sekolah ke rumah. Yang ketiga adalah bagaimana peserta didik hambatan mendengar mampu mandiri berbahasa ketika bermasyarakat dan mampu ke perguruan tinggi. Hasil pencapaian dari gali mimpi yaitu peserta didik hambatan mendengar mampu percaya diri dalam masyarakat dan mampu melanjutkan ke perguruan tinggi bersaing dengan anak-anak reguler pada umumnya. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Di dalam jabarkan rencana merupakan langkah-langkah dalam perwujudan program prakarsa perubahan, yaitu dengan beberapa pertanyaan tentang media apa saja yang dibutuhkan, mendata media yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan HP, laptop, ataupun aplikasi tertentu. Kemudian, pertanyaan kedua adalah bagaimana penjadwalannya. Program dapat dilakukan tergabung dalam proses pembelajaran di kelas ataupun terpisah. Ketiga adalah bagaimana bentuk kolaborasi dengan keluarga dengan memberikan program berkelanjutan yang dapat dilakukan dengan keluarga. Yang keempat adalah bagaimana indikator keberhasilannya. Peserta didik dengan hambatan mendengar mampu meningkat kemampuan berbahasa baik dengan verbal maupun tulisan dan isyarat. Langkah yang terakhir adalah atur eksekusi. Di dalam eksekusi ini perlu adanya program-program dalam mendukung ketercapaian prakarsa perubahan. Adapun tahapan-tahapan dalam eksekusi prakarsa perubahan literasi berbahasa untuk anak hambatan mendengar adalah media. Persiapan media. Media yang digunakan adalah HP, dan internet. HP ini digunakan untuk editing video dan perekaman-perekaman yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian, program-program yang akan dilakukan di sekolah. Program yang pertama adalah program pembelajaran bahasa tulisan sesuai dengan SPOK dapat dilakukan di dalam kelas ketika proses pembelajaran. Program pembelajaran peningkatan berbahasa isyarat di sekolah. Kemudian, pembentukan grup WhatsApp saling sharing bahasa tulisan baku dan bahasa tulisan gaul. Kemudian, membaca dan menelaah literasi digital secara kontekstual. Kemudian, peserta didik membuat video-video presentasi mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks dengan menggunakan wibahasa yaitu bahasa isyarat dan bahasa verbal. Selanjutnya, program yang bisa dilakukan di rumah yaitu program penyusunan bahasa seperti wawancara, latihan berbahasa ketika keluar rumah, ke warung, ke bank, dan lain-lain. Kemudian mendaftar kosakata yang dilakukan bersama dengan keluarga. Hasil akhir dari eksekusi ini adalah kebiasaan yang terjadi dalam peserta didik.
dengan program-program proyek video presentasi dengan topik-topik tertentu. Misalnya video tentang deskripsi suatu objek atau karya tertentu. Yang kedua, kebiasaan yang menjadi target adalah peserta didik terbiasa berbahasa dengan baik, baik dalam tulisan verbal maupun bahasa isyarat. Terima kasih dari saya Lili Yulianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.